Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Allah. Orang yang masuk masjid ini pelit. Yang ada peradaban pungutan uang. Gak ngaca apa Panji Gumilang ini. Kalau banyak korban-korbannya Panji Gumilang, speak up di TV One itu. Sampai ada yang mensedekahkan atau menginfakkan 17 juta. Padahal dia orang miskin. Itu ada saya rekam videonya, dia menyumbang atas nama toko Edut 17 juta dia menyumbang, padahal dia miskin, tidak ada apa-apa lagi. Itulah NI Pak, otaknya yang dicuci itu. Sudah berapa nih korban ini? Bangsa apa kita nih? Bangsa robot dibikin oleh satu orang itu, Panji Gumilang itu loh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap pernyataan Panji Gumilang yang membanding-bandingkan masjid yang ada di Indonesia dengan masjid yang ada di Vatikan sana. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya masjid yang sebenarnya itu ada di Vatikan. Nah, kalau di Indonesia masjidnya masjid putus asa katanya, teman-teman. Allah. Jadi lama-kelamaan semakin liberal ya pemikirannya Panji Gumilang ini. Allah. Baik, coba kita langsung reaction seperti apa pernyataannya. Saya mulai gedek sebenarnya. Gedek saya. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Jadi masjid itu hanya ada di Vatikan sana. Masjid yang sebenarnya. Coba lanjut. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Allah. Na'udzubillah. Mengapa? Hanya nungkruk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid. Jadi orang itu dipaksa mengisi kotak amal. Intinya dia menyindir orang-orang yang sedekah atau infak melalui kotak amal, teman-teman. Masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban. Ya, pusat peradaban. Terus? Nonsen. Tidak ada. Alhamdulillah. Yang ada peradaban pungutan uang. Ya Allah, yang ada peradaban pungutan uang. Gak ngaca apa Panji Gumilang ini? Gak ngaca. Kalau banyak korban-korbannya Panji Gumilang, speak up di TV One itu. Sampai ada yang mensedekahkan atau menginfakkan 17 juta. Padahal dia orang miskin. Ini videonya. Setelah itu dia minta semester, baru semester. Gelang, kalung di tangannya saya kasih waktu itu sudah tidak ada. Dan uang saya juga di lemari hilang, uang dolar saya. Ada juga saya punya emas 1 kotak waktu itu, tidak ada. Nah, anak saya itu bupati di Setelah jadi bupati dibayar lagi nggak utang-utang itu? Setelah mantunya jadi. Ketahuan saya kemarin dia di waktu Muharram 1 Muharram itu ada saya rekam videonya, dia menyumbang atas nama toko Edut 17 juta dia menyumbang, padahal dia miskin, tidak ada apa-apa lagi. Pindah-pindah aja cuma pakai gerobak sama kardus-kardus. Itulah NI Pak. Otaknya yang dicuci itu. Sudah berapa nih korban ini? Masa kita rakyat Indonesia nggak malu pada di luar negeri begitu? Orang-orang ya, orang-orang berlomba untuk sains dan teknologi, dan kita apa terpuruk seperti ini? Bangsa apa kita nih? Bangsa robot dibikin oleh satu orang itu, Panji Gumilang itu loh. Tangkap dia. Tolong adili. Itu aja, demi satu orang itu apa, demi negara bangsa ini, anak-anak kita ini. Jadi saya minta kepada kepolisian, saya berterima kasih dengan SBY kemarin telah menyatakan dengan pidatonya, telah menanggapi apa keluhan-keluhan rakyatnya. Itulah seorang presiden. Saya minta tindak tegas lagi setelah ini. Tapi Ngelunjak sekali memberikan pernyataan kepada Indonesia, peradabannya peradaban pungutan uang. Panji Gumilang, Al Zaitun, kalian juga memungut uang. Banyak korbannya sudah. Saya punya banyak kenalan untuk membahas perihal ini. Tapi mudah-mudahan di beberapa berita bisa mulai naik, bisa mulai diangkat. Agar apa? Agar penyesatan ini, agar tragedi kemanusiaan berkedok agama ini segera dihentikan. Sampai sekarang NII itu ada, meskipun berganti nama. Karena ideologinya itu loh, ya, ideologinya. Allahu Akbar. Coba lanjut dulu. Keliling. Kalau itu peradaban memalukan. Allah, peradaban memalukan katanya. Maknanya orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru ngasih. Kalau peradaban mestinya setiap
penghuni masjid ini punya rekening khusus untuk ditransfer. Kan semua orang tidak mungkin punya rekening, Bapak. Semua orang, apalagi di kampung-kampung, mereka yang bekerja buruh, untuk bersedekah gimana kalau mereka tidak punya rekening? Bahkan di sini, teman-teman, ini Panji Gumilang memberikan faham, lempar jumroh bukan lempar apa, teman-teman. Bisa lempar beberapa karung semen, teman-teman. Atau lempar uang. Jadi sistem pemikiran Panji Gumilang ini uang terus. Ya, siapapun yang jadi jemaahnya ditarik semua uangnya. Jadi siapapun yang jadi jemaah melempar uang atau sedekah uang, infak uang kepada Al Zaitun itu harus, wajib, dan jumlahnya besar. Bukan sukarela, ya, bukan sukarela. Harus sekian, begitu. Kenapa saya menyatakan demikian? Ada buktinya. Ya, telah speak up di TV One 11 tahun yang lalu. Ya Allah. Coba lanjut dulu. Ke masjid itu tidak ada. Saya meneliti Vatikan. Meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekenceleng keliling yang nanti di ujung sana kekencelengnya 3, tinggal 1, yang 2 Ya Allah. entah kemana, yang 1 pun hitungnya rame-rame, ada yang seperti Ya Allah, ya Allah. padi ditutupi jerami tadi, hilang 7 karung. Ya Allah. Bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian membaca sejarah Vatikan Iya. Kenapa sejarahnya ke Vatikan? dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening. Tuh. Masjid dibandingkan dengan gereja. Ya Allah. Gak habis pikir, teman-teman. Ya, gak habis pikir. Ternyata yang dibandingkan di sini adalah antara masjid dan gereja. Jadi di sini jelas ya, Panji Gumilang ini membahas tentang infak. Ya, siapapun yang mau berinfak itu jangan lagi pakai kotak amal, tapi langsung transfer, ya, pakai uang digital. Dan di sini juga sudah sangat jelas ya, melalui beberapa korban dan beberapa sumber yang telah saya dapatkan, bahwa Panji Gumilang ini hanya UUD, teman-teman. Ujung-ujungnya duit, ya, membangun peradaban. Dan saya berbicara seperti ini karena saya memiliki sumber, saya memiliki data, dan saya memiliki kenalan yang bisa dipertanggungjawabkan datanya. Oke, teman-teman, bagaimana kalau menurut kalian dengan pernyataan seperti ini? Nauzubillah. Semoga kita istiqomah untuk melawan setiap kemungkaran, apapun bentuk kemungkarannya, dan kita bisa diberikan hati yang tidak mudah gentar untuk menghadapi siapapun lawan kita, selagi kita berbicara di atas landasan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, membela yang benar, melawan yang batil, mungkar, takhayul, syubhat, dan khurafat. Saya Ripras dengan ini mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya, tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.